Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, ada sebuah cerita dari Teloka Raihana. Cerita ini berjudul Menikah dengan Jin. Seperti apa ceritanya? Langsung kita ke ceritanya. Namanya Sekar Ayu. Dia gadis 32 tahun, belum menikah. Namun setelah kejadian malam itu, ia justru kini menjadi istri dari bangsa jin. Jin itu bernama Babu Ratama, tergolong dari jin yang berilmu tinggi dan memiliki beberapa wilayah kekuasaannya. Salah satu wilayah kekuasaannya termasuk rumah yang Sekar huni bertahun-tahun bersama keluarganya. Kedua orang tua Sekar sedari awal tinggal di rumah itu sering mengalami hal-hal yang aneh. Namun mereka berusaha untuk tidak menghiraukannya. Gangguan-gangguan astral itu semakin menjadi saat sang ibunda Sekar mengandungnya. Banyak hal yang terjadi saat sang ibundanya, baik nyata maupun lewat mimpi. Hampir setiap malam, ibunda Sekar selalu didatangi seseorang pemuda tampan dan gagah selalu berkata, "Calon bayi itu milikku. Kelak ia akan menjadi istriku. Rawat, jaga dia dengan baik. Kalau tidak, nyawamu yang akan jadi taruhannya. Tak hanya jasadmu, tapi ruhmu pun kukurung di alamku." Ucapan itu setiap kali datang dalam mimpi, membuat sang ibunda khawatir. Sang ayah dan kakaknya Sekar tak hanya berdiam diri mendengar apa yang dialami istri dan ibunya. Mereka berusaha melakukan segala cara agar sosok itu tak lagi mengganggu mereka, terutama kelak nanti Sekar lahir. Namun semua tak membuahkan hasil, semua nihil. Berulang kali melakukan pembersihan rumah dengan cara ruqyah dan segala bentuk usaha lainnya. Kejadian malam di saat Sekar dilahirkan pun membuat banyak keanehan. Mulai dari sang ibu dibawa ke rumah sakit hanya dengan waktu 15 menit, jarak rumah bersalin yang bisa ditembus setengah jam. Sang ibu yang tak merasa sakit saat proses melahirkan Sekar, dan bayi Sekar begitu bersih tanpa darah sedikit pun yang melekat di tubuh mungilnya, membuat bidan yang membantu persalinan dibuat heran dengan keadaan bayi Sekar. Bayi mungil berkulit kemerahan kini lahir bersamaan dengan sayup-sayup suara dan suhu berkumandang. Dialah Sekar Ayu. Berjalannya waktu, Sekar kini beranjak dewasa dengan segudang prestasi di segala bidang akademik dan non-akademik. Ia tergolong gadis yang cerdas di atas rata-rata. Banyak para lelaki, baik di sekolah maupun luar sekolah, menyukainya. Selain paras ayunya, ia juga sangat ramah serta sopan kepada siapapun. Bahkan sehingga banyak para tetangga yang kelak menginginkan Sekar menjadi calon menantu mereka. Di usia 22 tahun, Sekar sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Materi yang berlimpah membuat banyak para teman gadis sebayanya iri. Sekar tak pernah lupa membahagiakan kedua orang tua serta kakaknya. Dia bahkan merenovasi rumah orang tua menjadi lebih besar. Mobil serta sang ibunda memiliki barang-barang mewah. Orang tua Sekar sungguh bangga kepada anak gadis satu-satunya. Namun satu hal yang membuat mereka khawatir, Sekar akan merasa nyaman dengan keadaannya, tak butuh sosok suami untuk mendampingi karena ia nyaman dengan apa yang ia miliki. Begitupun para lelaki yang merasa takut atau sungkan berkenalan dengan Sekar karena kemapanannya. Tahun berganti hingga di usia Sekar 27 tahun, tak ada seorang laki pun yang datang untuk meminangnya. Akhirnya kedua orang tuanya memutuskan menjodohkan Sekar dengan seorang duda dari saudara jauh. Proses perjodohan pun berjalan dengan baik hingga tahap pernikahan. Namun, telat 3 hari,
Sebelum acara akad nikah, calon mempelai pria meninggal dalam keadaan terbujur kaku di tempat tidur. Hal itu membuat Sekar terpukul hingga ia merasa trauma dan takut akan pernikahan. Malam sebelum kematian sang calon suami, Ibunda Sekar didatangi kembali sosok yang hadir di setiap mimpi saat mengandung Sekar. Sosok pemuda gagah itu mengancam Ibunda Sekar apabila ia nekat menikahkan Sekar dengan bangsa mereka, maka nyawa orang tua Sekar dan sang kakak akan terkurung selamanya di alam sang jin. Karena ia merasa Sekar miliknya, hanya miliknya. Singkat cerita, di usia Sekar 30 tahun, Sekar sudah merasa lelah akan hidup, merasa hampa tanpa seseorang yang bisa dijadikan teman, layaknya pasangan kekasih lainnya. Apakah takdirku diciptakan seorang diri, Tuhan? Ucap Sekar sambil meneteskan air mata, menatap langit malam ini yang penuh dengan bintang-bintang. Saat suasana syahdu dan hening, terdengar oleh Sekar bisikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Kau milikku sayang, tunggu aku datang di waktu yang tepat. Bisikan itu begitu jelas dan nyata hingga membuat Sekar ketakutan, memutuskan masuk ke dalam kamarnya, menutup rapat jendela kamarnya. Tanpa Sekar ketahui, sosok pemuda gagah berpakaian tempo dulu berdiri tak jauh dari Sekar berada tadi. Tunggu aku menjemputmu, ratuku, ucap sosok itu lalu menghilang bersama hembusan angin malam. Sosok jin itulah yang selalu merasa Sekar ayu pujaan hatinya. Tepat malam di mana usia Sekar 32 tahun, sebuah peristiwa terjadi. Sosok jin bernama Babu Ratama itu mendatangi Sekar Ayu bersama iring-iringan pengawalnya yang membawanya banyak seserahan, berniat untuk menikahi Sekar Ayu malam ini. Suara gamelan bergaung, langkah kaki yang begitu banyak terdengar. Tak lupa juga suara langkah kuda serta kereta kencana mengiringi sunyi malam yang mencekam. Para warga sekitar tempat tinggal Sekar yang mendengar hal itu semua melihat di balik jendela rumah mereka. Namun tak ada yang terlihat. Bahkan banyak juga warga yang keluar rumah untuk melihat suara keramaian itu. Namun hanya kegelapan malam yang mereka lihat. Namun berbeda dengan anak kecil bernama Hanan, ia justru melihat hal itu. Saat itu pukul 10 malam, Hanan belum tertidur karena menunggu sang ibu. Kakek, nenek, lihat dah, banyak banget orang, ada raja, ada kereta kencana, kuda-kuda besar, terus banyak banget orang-orang bawa makanan. Ucap Hanan membuat keluarganya sontak kaget dan membawa sang anak ke dalam rumah. Hanan, diam ya, jangan ngomong, diam aja, ucap sang kakak menjelaskan agar Hanan diam. Saat mereka masuk kembali ke dalam rumah, suara ramai serta gamelan itu terdengar lagi bersama semerbak wangi melati yang begitu menyeruak. Udah, ayo kita tidur aja, nanti ibu sama ayah juga pulang. Hanan sama kakek aja dulu bubuknya, ucap sang kakek. Hanan pun menuruti ucapan sang kakek untuk beranjak tidur. Namun seperti biasa, sang kakek selalu ingat pesan dari ibunda Hanan. Sebelum Hanan tidur, Hanan sebisa mungkin berwudu. Setelah berwudu, mereka pun tidur. Namun tidak dengan nenek Hanan. Ia justru menggelar sajadahnya, lalu berzikir dan berdoa untuk keselamatan kampung, karena ia merasa tanggung jawab sebagai petuah kampung. Suara gamelan dan keramaian itu tak luput dari kedua orang tua Sekar yang sedari maghrib tadi sudah didatangi sosok pemuda itu, bahwa malam ini pemuda dari bangsa jin itu ingin menikahi anaknya. Tapi kedua orang tua Sekar sudah menolak, baik secara halus maupun kasar.
tapi hasilnya nihil. Pak, bagaimana ini? Jin itu kini membenarkan ucapannya untuk menikahi Sekar, Pak. Ucap Ibunda Sekar yang masih memakai mukena. Tasbih di tangan tak pernah lepas. Begitupun sang ayah berusaha untuk tenang agar bisa saling menguatkan sang istri. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Kalau ini kehendak Allah, biar Allah membantu kita dengan caranya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah semua. Ucap sang ayah berusaha kuat demi sang istri dan anak. Sekar pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang begitu berbeda. Dengan kebaya putih nan cantik, layaknya pengantin, serta riasan natural di wajah yang membuatnya semakin ayu. Sekar terkejut melihat keadaannya. Ia pun berlari memanggil ayah ibunya. Ayah, ibu, Sekar kenapa? Kok pakai baju pengantin begini? Ucap Sekar saat menemui kedua orang tuanya yang sedang beristighfar melihat keadaan sang anak. Astagfirullahaladzim, Sekar, nak, ucap sang ibu yang masih menggunakan mukena berlari memeluk sang anak sambil mengusap wajah sang anak. Biarkan nyawa ibu serta ruh ibu di bawah jin itu, asal jangan engkau yang dia miliki, nak, ucap sang ibu sambil terus meneteskan air mata, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama ini yang mereka tutupi. Apa maksudnya, Bu? Sekar gak ngerti, tanya Sekar ke sang ibu. Sini duduk, nak, sama ayah, biar ayah jelaskan semua. Kita tunggu juga abangmu yang masih menuju perjalanan ke sini, ucap sang ayah. Sekar bersama ibunya berjalan menghampiri sang ayah dan menggenggam erat tangan kedua orang tuanya. Sedari kamu di kandungan, ada sosok jin yang selalu mendatangi ibu, baik nyata maupun lewat mimpi. Dia selalu berkata kalau kelak akan jadi istrinya. Namun, kami sebagai orang tua tak terima hal itu. Kami melakukan banyak cara agar dia tak dapat menikahimu. Namun hasilnya nihil. Setiap orang yang membantu kami selalu mengalami banyak musibah, tak jarang hingga meninggal. Kami hanya bisa pasrah ke Allah. Bila semua ini kehendaknya, biar Allah yang memberikan pertolongan untukmu. Bahkan sosok jin itu pun mengancam kami, bila tak menikahkan dirimu dengannya, maka nyawa kami taruhannya, serta ruh kami terkurung di alamnya. Jelas sang ayah sambil meneteskan air mata yang sekian lama ia pendam. Ya Allah, ternyata seperti itu. Apa ini juga sebagai tanda waktunya pernikahanku dengannya? Juga suara ramai serta gamelan di luar rumah itu, tanya Sekar. Iya, nak, saat adzan maghrib berkumandang, sosok jin itu menyampaikan kepada kami bahwa malam ini waktunya kamu dan dia menikah, nak. Tapi tenang, ayah dan ibu rela menukar nyawa dan ruh kami untuk agar kamu tak jadi istrinya, ucap sang ayah meyakinkan Sekar. Tidak, ayah, ibu, biar Sekar menikah dengan dia. Sekar gak mau ayah dan ibu terjebak di alam mereka. Biarkan Sekar membalas sedikit kasih sayang kalian untuk Sekar selama ini. Sekar juga akan mengajukan syarat ke jin itu. Bila ia ingin menikahi Sekar, maka ia harus menjadi jin muslim terlebih dahulu dan melepaskan segala ilmu hitam bila ia memilikinya, ucap Sekar. Mendengar ucapan Sekar, sontak kedua orang tuanya terkejut dan justru malah menangis sejadinya sambil menggeleng kepala. Mereka tak setuju akan keputusan sang anak. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Berdirilah sosok pemuda tampan nan gagah dengan pakaian kerajaan tempo dulu. Juga diapit kedua orang yang tak lain orang tua dari sang pemuda itu, dari bangsa jin. Mereka masuk ke rumah Sekar
bersamaan dengan semerbak wangi melati. Sekar, aku menjemputmu untuk menjadikanmu istriku malam ini, ucap jin itu. Aku sudah tahu kedatanganmu, tapi aku tak ingin menikah denganmu karena alam kita berbeda, ucap Sekar dengan tatapan mata keberanian. Kau berani menolakku, ucap jin itu dengan penuh amarah. Seketika rumah Sekar menjadi gelap. Tak beberapa lama berubah menjadi taman yang indah dihiasi bunga-bunga. Sekar serta kedua orang tua melihat dengan keheranan. Selamat datang di taman pernikahan, ucap sosok jin pemuda itu. Sudah kukatakan, aku menolakmu, ucap Sekar. Jangan main-main sayang, lihat ini, ucap jin itu sambil mengayunkan tangan dari jauh hingga membuat kedua orang tua Sekar seperti tercekik dan terangkat. Sekar melihat itu tak tega, ditambah rasa sakit yang menjerat leher kedua orang tuanya, hingga sang ibu menitikkan air matanya sebagai tanda rasa sakit yang luar biasa. Bahkan tasbih yang kedua orang tua Sekar genggam terputus. Sudah cukup, aku mohon. Baik, aku akan bersedia menikah denganmu, tapi dengan syarat kau harus menjadi jin muslim dan melepaskan semua ilmu hitam yang kau miliki, ucap Sekar. Sontak kedua orang tua Sekar terjatuh dan terbatuk-batuk saat jin itu mendengar persyaratan dari Sekar. Tidak adakah syarat lain untuk selain itu, ucap jin itu. Tidak ada, ucap Sekar dengan penuh keberanian. Jangan kau turutin gadis bodoh itu, anakku. Kau keturunanku, penguasa kekuatanku yang kekal abadi. Masih banyak wanita yang mau menjadi istrimu dari bangsa kita atau bangsa manusia, ucap ayah dari jin pemuda itu. Karena rasa cinta kepada Sekar, jin itu pun menuruti keinginannya, membuat ayahanda jin pemuda itu murka dan mengusir sang pemuda jin itu bersama Sekar, juga orang tuanya. Bila kau menuruti keinginan wanita itu, mulai detik ini, kau bukan lagi Pangeran Baburatama. Kau hanya jin yang lemah dan tak bergelar apapun, ucap sang ayahanda jin itu. Seketika keadaan berubah menjadi rumah Sekar. Sosok jin itu pun hadir dengan keadaan baju compang-camping dan tertunduk lemas. Kini aku hanya jin yang tak memiliki apapun, sesuai keinginanmu, ucap jin itu memandang Sekar. Sekar hanya diam 1000 bahasa. Assalamualaikum, ayah, ibu, Sekar, ucap sang kakak Sekar saat memasuki rumah orang tuanya, berjalan sambil menyalami ayah dan ibunya serta Sekar yang mencium takjim sang kakak. Sang kakak ternyata tak datang sendiri. Ia datang bersama sepasang suami istri yang biasa dipanggil teteh. Si teteh itu pun mencium takjim kedua orang tua kakak Sekar. Teteh, akhirnya teteh datang. Bantuin Sekar ya teh, ucap Sekar sambil memeluk teteh. Teteh dan Sekar sudah lama kenal, namun karena kesibukan masing-masing membuat mereka jarang bertemu. Sekar cukup kenal seperti apa wanita berhijab yang biasa ia panggil teteh itu, yang tak lain istri dari teman sang kakak. Saat memasuki rumah, wanita berhijab yang dipanggil teteh itu memandangi sosok pemuda yang berpakaian compang-camping sambil tertunduk. Wahai pemuda, siapakah dirimu? Kenapa kau begitu berbeda-beda dari kami? Ucap si teteh. Pemuda yang menunduk itu mengangkat wajahnya, menatap si teteh dengan tatapan sendunya. Kau bukan dari bangsa kami kan? Tanya teteh itu. Iya, aku bukan dari bangsa kalian. Aku dari bangsa jin yang telah mengorbankan semua demi Sekar Ayu. Aku ingin menikahinya,
ucap jin itu. Sekar sudah setuju dan mengajukan syarat bahwa aku harus menjadi jin muslim dan menghilangkan ilmu hitam yang kumiliki. Aku sudah mengabulkan salah satu syarat tersebut, yaitu melepaskan ilmu hitam serta diusir dari kerajaanku demi Sekar Ayu menjadi istriku, sambung jin itu. Si Teteh hanya diam, lalu sejenak sambil terus bersolawat dalam hati. Saat sedang berpikir, dengar ucapan salam tepat di pintu rumah Sekar. Sosok kakek tua berjubah putih, memakai sorban di kepalanya, membawa tasbih panjang, masuk ke dalam rumah. Setelah semua yang berada di rumah itu menjawab salam. Waalaikumsalam, Aki Uyut, ucap sang Teteh mendekati serta mencium tangan sang Aki Uyutnya. Bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim Lontar, atau biasa disebut Aki Lontar. Wahai cicitku, biar ku bawa jin ini, lalu ku muslimkan, dan sesuai kesepakatan Sekar, harus menikahi jin ini. Setelah ia menjadi muslim sesungguhnya, kau tetaplah menjaga serta membimbing Sekar. Terus kuatkan apa yang sudah menjadi milikmu, ucap Aki Lontar pada sang Teteh. Lalu jin itu pun beranjak dan mengikuti Aki Lontar untuk ikut bersama, lalu menghilang bersama ucapan salam nan lembut dari sang Aki Lontar. Sekar, bila qadarullah kau menikahi dengan jin itu, semua biarlah Allah yang memberi jalan dan kekuatan hatimu. Tetap kuatkan iman Islammu. Kita sama-sama istiqomah, ucap sang Teteh memeluk Sekar. Singkat cerita, tepat malam kedua hari raya Lebaran, pernikahan antara Sekar Ayu dan jin muslim yang kini bernama Sultan Malik dilaksanakan sesuai syariat yang dilakukan. Sultan Malik pun mengizinkan Sekar menikah dengan bangsa manusia, asalkan yang menikahi Sekar memiliki ilmu agama yang cukup baik serta kebatinan yang kuat. Sang Teteh hanya bisa mendoakan Sekar bisa hidup bahagia dengan keputusan yang ia ambil. Hingga kini Sekar tak tinggal bersama kedua orang tuanya. Ia ikut sang suami yang menuntut ilmu di sebuah pesantren milik Aki Lontar yang dilanjutkan oleh keturunan sang Aki, berada di daerah Banten. Sekian cerita ini. Mungkin banyak hal yang janggal dan tak layak saya bercerita sesuai apa yang saya alami. Itulah akhir cerita dari Menikah dengan Jin yang ditulis oleh Teh Loka Rayana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini